Tidak ada yang lepas daripada pengetahuannya. Huwar Rahmanur Rahim. Nah, ini kalau tadi alimun, ini satu sifat, alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian Huwar Rahman, dia juga adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim, yang maha penyayang. Huwallahul ladzi, dialah Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, ini yang ketiga, Al-Malik. Al-Malik, ya, yang merajai, Maharaja. Al-Malik. Al-Malik, Al-Malikul Quddus, ya, yang merajai atau Maharaja. Al-Quddusu, yang maha suci. As-Salamu, yang maha sejahtera. As-Salam. Maka kalau kita berdoa biasanya Allahumma antas salam. Ya. Ya Allah, Engkau adalah As-Salam. Nah, ini doa yang bagus, ya. Nanti akan dibahas di bawah. Allahumma antas salam. Ya. Ya Allah, Engkau yang maha sejahtera. Engkau yang maha memberi keselamatan. Wa minkas salam, dan dari Engkaulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali kepada Engkaulah keselamatan itu. Fahayyina rabbana bissalam. Kalau dimaknai sejahtera tadi, ya, maka hidupkanlah kami dalam kesejahteraan. Wa adkhilnal jannata daros salam, dan kemudian fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daros salam, dan masukkanlah kami ke dalam surga daros salam, sebagai tempat yang memiliki kesejahteraan, tempat yang senantiasa ada, ya, keselamatan di dalamnya. Itu doa yang luar biasa itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, ya baca doa itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Al-mu'minu, yang menjaga keamanan. Al-muhaiminu, yang memelihara keselamatan. Memelihara keselamatan. Al-aziz, yang maha perkasa. Al-jabbar, yang maha kuasa. Al-mutakabbir, al-jabbar, ya, yang maha kuasa, yang memiliki keagungan. Al-mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ini ayat yang juga memuat, ya, Asmaul Husna. Memuat Asmaul Husna yang kalau kita berdoa dengannya sesuai dengan permintaan kita. Ya, panggillah nama Allah nanti di ayat berikutnya. Huwallahul khaliqul bari'u, dialah Allah yang al-khaliq, ya, yang menciptakan. Kemudian al-bari, yang mengadakan. Ya, dia yang mengadakan. Al-musawwiru, dia yang membentuk rupa. Jadi yang musawwiru, ya musawwir. Jadi yang membentuk rupa. Makanya orang tidak boleh sombong dengan rupa dan tidak boleh minder juga dengan rupa, ya. Jadi kalau ada orang yang cantiknya bukan main, itu nggak boleh sombong dia dengan kecantikannya.
Atau ada orang yang gantengnya bukan main. Gak boleh sombong juga dia dengan gantengnya. Kenapa? Karena dia ganteng itu bukan hasil ciptaannya sendiri. Cantik bukan hasil ciptaannya sendiri, tapi diberikan oleh Allah. Ya. Nah, makanya kenapa kita tidak boleh merubah wujud yang telah diberikan oleh Allah, merubah ciptaan Allah yang diberikan kepada kita. Kenapa itu diharamkan? Ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwasanya kita ini adalah ciptaan Allah, ya, bahwasanya kita adalah ciptaan Allah, kita ini diberikan anugerah oleh Allah, bukan karena kita. Al-Musawwir, lahul asmaul husna. Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi setiap saat, setiap waktu Allah senantiasa disucikan. Ya. Jadi makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ya, sampai ikan di laut, hewan-hewan yang merayap, daun-daunan semuanya bertasbih mensucikan Allah. Wa huwal azizul hakim. Jadi Allah di sini ingin menyindir ya. Jadi sebelumnya Allah di dalam ayat 23 menyampaikan subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kalau ada manusia yang menyekutukan, Allah sampaikan yang apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Jadi penyekutuan mereka terhadap Allah itu sebenarnya Allah ya tidak penting bagi Allah gitu. Jadi karena Allah itu sudah ditasbihkan. Jadi makanya ketika kita bertasbih mensucikan Allah, mengagungkan Allah, itu bukan Allah yang butuh, tapi kita. Allah nggak butuh tasbih kita sebenarnya. Allah nggak butuh takbir kita. Allah nggak butuh tahmid kita. Karena seluruh makhluk-makhluk ya banyak sekali di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menyekutukan Allah, ya terserah gitu. Bagi Allah itu tidak ngaruh istilahnya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah ya yang maha aziz ya, yang maha perkasa, al hakim maha bijaksana. Ini juga sifat ya. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an ya, sehingga terkumpul nanti 99 nama itu. Cuman tidak digabungkan dalam satu ayat gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyampaikan terkait dengan sifat-sifatnya ya, itu tidak digabung dalam satu ayat. Fa ajrol asma al baqiyata kullaha, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ya nama-nama yang sebagaimana disebutkan tadi semuanya. Jadi dalam Al-Qur'an asma al-baqiyah, nama-nama Allah yang lainnya
sifatun lahu sebagai sifat, ya, sifat lahu bagi Allah. Jadi nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat Allah. Jadi tercermin di dalam namanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan walillahi, dan bagi Allah, al asmaul husna, nama-nama yang baik. Semua nama-nama Allah itu baik. Makanya kalau kita memberikan nama anak kita dengan nama-nama Allah itu pasti baik. Fad'uhu, ya, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan asma, ya. Maka kalau kita mau berdoa, kata Allah, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna. Maka tidak perlu orang, ya, mencari-cari dukun, mencari dukun untuk meminta doa yang mustajab begitu. Cukup dengan asmaul husna ini, ya. Kalau kita mau meminta kepada Allah, maka Allah akan ijabah. Jadi nggak perlu aneh-aneh. Nah, cuman manusia itu kan masalahnya nggak pede gitu. Kenapa dia nggak pede? Karena dianya jauh dari Allah. Kalau dekat dengan Allah, ya pasti percaya diri. Masalahnya jauh dari Allah gitu. Akhirnya dia takut. Akhirnya nggak percaya diri kalau harus harus berdoa kepada Allah secara langsung gitu. Bahkan nyari yang aneh-aneh. Kalau kita ingin rizki, ya baca Ar-Razzaq, iya, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Allah, ya pakai bahasa kita aja, ya Allah yang maha pemberi rizki, yang maha pemberi, berikanlah saya rizki yang banyak, halal, untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Surat Al-A'raf ayat 18. Wa qala ta'ala qulid'ullaha awid'ur rahmana, katakanlah ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, awid'ur rahmana, atau berdoalah kalian ar-rahmana, kepada ar-rahman. Maksudnya kalian meminta dengan nama Allah, ya Allah, Allahumma, Allahumma, atau ya Rahman, ya Rahman, dengan menggunakan asmaul husna. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apapun engkau memanggil Allah, engkau berdoa kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Al-Isra ayat 110. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya itu, gunakan yang tentu bagus, yang relevan, ya. Kalau disebut lafaz Allah itu memang umum, ya. Jadi kita berdoa apapun, ya Allahumma, Allahumma. Tapi kalau kita ingin misalkan meminta kepada Allah, ya, agar diberikan anak yang solih, ya Wahhab, ya Wahhab, supaya anak kita lembut, ya Latif, ya, supaya karakternya lembut, ya panggil Allah dengan ya Latif, ya Latif, yang maha lembut, wahai Allah yang maha lembut.
Ya Wahab hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hablana min azwajina qurrata a'yun. Jadi berikanlah kepada kami qurrata a'yun, hablana min azwajina, ya, istri-istri. Suruh mintanya istri-istri. Nah, maksudnya itu kan memang itu kan menggunakan kalimat domirnya kan mutakalim ma'al ghair. Mutakalim ma'al ghair itu artinya orangnya yang berdoa banyak, ya. Maka kita memintanya, kalau orang banyak ya memintanya istrinya yang banyak. Jadi nggak boleh menafsirkan loh itu doanya juga Rabbana hablana min azwajina. Kita disuruh minta istri-istri, itu keliru. Ya artinya apa? Betul bahwa jadi kalau mau nggak boleh ya, apa namanya? Kadang-kadang ada yang guyonan dengan hadis itu ya. Terus terang saya tidak srek ya guyonan dengan hadis terkait dengan perintah Rasulullah untuk memuliakan ibu itu, ya. Jadi ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang lebih diutamakan yang harus saya hormati, ya harus saya taati. Kemudian Rasulullah menyampaikan ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Summaman ummuka, ibumu. Summaman ummuka, ibumu. Ya, kemudian summaman abuka. Nah, kemudian ini dijadikan guyonan bahwa ya tujuannya ya guyon, memang mungkin tidak maksud menafsirkan hadis itu dengan bahwasanya hadis itu menyuruh menikah lebih dari satu gitu. Tapi itu nggak sopan menurut saya, ya. Jadi mulai sekarang jangan ya guyon dengan hadis ataupun ayat. Hadis Rasulullah itu bukan untuk guyon. Jadi seorang bapak nanya sama anaknya begitu, nah, yang harus dihormati, paling dihormati itu siapa? Kata Nabi, ya ibumu. Kemudian ibumu. Berarti ibunya berapa, nak? 3. Ya. Ayahnya 1. Nah, ini tujuannya mungkin guyon gitu ya, tidak maksudnya. Tapi saya kira nggak sopan ya, guyon terhadap hadis Rasulullah gitu. Padahal yang dimaksud oleh hadis itu adalah untuk supaya kita itu menghormati. Tujuannya disebut 3 kali itu takkid. Ya, berarti ini kan kesalahan ini. Takkid tujuannya adalah menguatkan bahwa memang yang harus lebih didahulukan, ya, yang harus lebih didahulukan ketaatannya, penghormatannya, memuliakannya itu adalah ibu. Jadi sebutan 3 kali itu bukan untuk menyebut adad, bukan menyebut bilangan, tapi itu mubalaghah, ya, lil mubalaghah, bukan adad, bukan bilangan. Ya, jadi kalau memang ada yang pernah guyon dengan hadis tersebut, hentikan ya, karena tidak elok kita guyon dengan hadis Rasulullah. Kemudian
Wa fi sahihaini, dan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya. Allah memiliki 99 nama. Tapi ini sebenarnya adalah nama-nama atau sifat-sifat yang memang Allah perkenalkan kepada kita. Ya. Yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan ada 99. Apakah di luar itu ada? Wallahu a'lam. Ya. Karena nanti lagi-lagi datang para penyuka filsafat. Kalau Allah itu hanya terbatas memiliki 99 nama, berarti Allah itu punya keterbatasan dong. Ya. Jadi orang-orang filsafat itu ya sudah ini, orang-orang yang menggunakan logika itu begitu nanti. Maka itu kita katakan itu 99. Itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis. Apakah kemudian Allah mempunyai nama yang lain? Wallahu a'lam. Ya, Allah tentu saja tidak dibatasi dengan nama, gitu ya. Allah tidak terkekang gitu loh dengan nama-nama ini. Ya, karena Allah itu maha, ya, maha kuasa, maha al-wasi', maha luas. Tapi nama-nama ini disampaikan kepada kita sesuai jangkauan akal kita. Ya, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan hal-hal yang memang sifatnya ini kan gaib gitu. Kita tahu nama-nama ini, bahwa Allah itu memiliki nama-nama ini kan karena Allah menyampaikan kepada kita. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Maka tidak boleh kita kemudian membuat nama-nama lain untuk Allah yang tidak ada yang memang Allah tidak pernah menyebutkannya. Jadi cukup kita katakan, oh ya, Allah memiliki 99 nama sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dan juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sudah itu gitu. Ya. Mi'atan illa wahidan. Jadi 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannata. Barang siapa yang menghitungnya, dakhalal jannata, ya maka dia akan masuk surga. Waja'ati adaduha. Dan ada dalam riwayat lain, ya, fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah, dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah itu tidak menggunakan kata ahsa, tetapi dengan man addaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya. Yang dimaksud menghitung, kalau orang menghitungnya tentu akan membaca kan. Jadi maksudnya membacanya, bukan hanya sekedar menghitung. Ya. Wa baina riwayataini, dan di antara dua riwayat ikhtilafu ziyadatin wa nuqsanin. Ada dua riwayat yang berbeda, ya, antara dari segi jumlahnya itu, ada yang tambah, ada yang kurang. Wa qad dzakara ar-Razi fi tafsirihi, Imam Ar-Razi menyebutkan di dalam tafsirnya, an ba'dihim, dari sebagian mufassirin, anna lillahi khamsata alafi ismin. Sesungguhnya Allah itu memiliki 5.000 nama. Jadi menurut Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya, Imam Ar-Razi ini tafsirnya kalau tidak salah Al-Bahrul Muhit.
Jadi ada 5.000 nama. Nah, alfun fil kitabi was sunnati sahihati, 1.000 ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Wa alfun fit taurati wa alfun fil injili, 1.000 ada di dalam Taurat, 1.000 ada dalam Injil. Wa alfun fil zaburi, 1.000 lagi di dalam Zabur. Wa alfun fil lauhil mahfudzi, dan 1.000 di dalam lauh mahfudz. Nah, terus apa saja itu yang 1.000 itu? Ya wallahu a'lam. Ini informasi saja, tapi yang jelas yang ada nama-namanya yang tertera secara langsung Allah sebut di dalam Al-Quran itu 99 nama. Kita patokan ke situ saja, ya. Nggak usah terlalu penasaran untuk mencari-cari yang aneh-aneh. Para sahabat dulu, ya, ketika mereka membaca Al-Quran, ya, kemudian membaca hadis, mendengar hadis yang disampaikan Rasulullah, mereka itu tidak suka mencari yang aneh-aneh, karena menurut mereka itu adalah takalluf, ya. Mencari-cari yang aneh-aneh itu takalluf. Takalluf itu artinya menyusahkan diri. Ketika ada di dalam Al-Quran ayat yang satu kata yang mereka itu tidak pernah mendengarnya, misalkan, ya, tidak pernah mendengar di dalam dialog sehari-hari orang-orang Arab, maka ya mereka akan mengatakan ya wallahu ta'ala a'lam, dan mereka tidak terlalu pusing dengan nama-nama ataupun hal-hal yang tidak ada di dalam kehidupan mereka, tidak pernah mendengar, kemudian menghabiskan waktu untuk mencarinya. Fokusnya adalah mengamalkan apa yang mereka dapatkan itu. Ada orang yang kalau membahas sesuatu, ya seperti yang kemarinnya, ini tentu saja sebagai pengetahuan saja bagi kita. Jadi ada yang dia kalau menguliti sesuatu gitu ya, itu betul-betul ini dalam banget. Saya baca di dalam kitab I'rabul Quran karangan Syekh Darwis saja, padahal beliau itu menulis I'rab Al-Quran, ya, dan ada balagohnya di situ. Jadi Al-Quran itu di I'rab dari ayat 1 sampai terakhir, ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas di I'rab semuanya, sehingga buku I'rabnya itu, I'rab itu kalau bahasa Jawanya itu ngoncei kalimat, ya. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ba harful jar, ya, ba adalah huruf jar. Kemudian ismi, lafadz ismi ini majrur, dijarkan oleh ba, ya. Kemudian Allahi, Bismillahi, Allahi, ya. Lafadz Allah ini adalah isim ma'rifat gitu, dan seterusnya dioncei gitu. Ar-Rahman sifat awal dari lafadz Allahi, Ar-Rahimi sifat sani dari lafadz Allahi, terus sampai balaghahnya juga dibahas. Jadi terkait dengan baik itu secara gramatika, ya, maupun sastranya dibahas oleh beliau. Itu saja beliau mengatakan, ya, Syekh Darwis mengatakan bahwa jangan terlalu mencari-cari, ya, di dalam Al-Quran. Kita sibuk mencari hal-hal yang aneh-aneh di dalam Al-Quran, tapi lalai kita di dalam mengamalkannya. Makanya para sahabat itu nggak terlalu begitu, ya, nggak terlalu sibuk dalam. Jadi mereka sibuk untuk mengamalkannya. Nah, ini yang tentu saja harusnya menjadi suatu hal yang menjadi konsen kita, ya.
Wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu. Dan Allah itu ya adalah ismun, nama, lam yusamma bihi ghairuhu, yang tidak dinamakan bihi dengannya ghairuhu selain Allah tabaraka wa taala, yang maha memberi keberkahan dan juga maha tinggi. Jadi tidak boleh kita menggunakan nama Allah untuk orang ataupun untuk benda. Walihada la yu'rafu fi kalamil arabi, oleh karena itu tidak dikenal fi kalamil arabi, dalam kalam Arab, lahu istiqaqun min fa'ala yaf'ulu, bahwa lafaz Allah itu memiliki mustaq, ya, memiliki diketahui akar katanya, min fa'ala yaf'ulu misalkan. Tapi meskipun begitu ada juga itu yang menjelaskan dari lafaz Allah itu dari kata alaha yalihu ilahatan, kemudian alnya itu adalah al-ma'rifat, jadi Allahu gitu. Tapi yang jelas ya bahwa lafaz Allah itu memang adalah lafaz yang memang tidak dikenal sebelumnya di dalam kalam Arab. Maka yang mengenalkan Allah itu kan Allah sendiri, ya, bukan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu diberitahu oleh Allah, ya, dalam firman-Nya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang maha esa. Jadi Allah yang menyampaikan, aku ini Allah. Inni anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, jadi tidak diambil dari misalkan alaha yalihu, tidak. Padahaba man dahaba minan nuhat. Oleh karena itu maka para ahli nahwu kemudian menjelaskan bahwa ila annahu ismu jamidin, ya, bahwasanya lafaz Allah itu adalah isim jamid. Jadi suatu nama yang tidak ada akar katanya, jadi tidak ada asalnya kata itu. Lastiqaqa lahu, ya, tidak ada mustaknya lahu bagi lafaz Allah, tidak bisa ditasrif. Jadi isim jamid itu tidak bisa ditasrif. Nah, kalau yang lawannya dari mustak adalah mutasarrif. Kalau lafaz-lafaz yang lain ya mutasarrif, ya. Misalkan nama, ya, nama orang, ya, Hamid, ya, Hamidun, ya, dari kata hamada yahmadu, isim fa'ilnya Hamidun. Nah, itu ada namanya, ada akarnya. Jadi ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada masdarnya, ya, kemudian ada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, itu namanya mustaq. Jadi lawannya jamid adalah mustaq atau mutasarrif yang tertasrif. Kalau yang tidak bisa ditasrif namanya jamid. Ini. Waqad naqalahul Qurtubi, yang dan sungguh telah menukil terhadap qaul tersebut Imam Al-Qurtubi an jama'atin minal ulama, dari mayoritas ulama, minhum, di antara ulama itu adalah Asy-Syafi'i wal Khattabi, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa lafaz Allah itu ismun jamid, isim jamid. Wa Imamul Haramain, ya, wal Ghazali. Kemudian wa ghairuhu, dan selainnya.
Wa ruwiya anil Khalil wa Sibawaihi, diriwayatkan dari Imam Khalil dan Sibawai, ini adalah tokoh ahli nahu. Annal alifa wal lama fihi lazimatun, bahwasanya alif dan lam di sini adalah lazimah, alif lam lazimah. Jadi artinya lam yang memang di alif lam yang dia itu bukan al ta'rif, bukan al yang bisa dicopot gitu loh. Ya. Jadi nempel terus lazimah. Jadi tidak bisa dicopot alnya itu. Allahu. Kan Allahu itu kan alnya dua, lamnya dua kan ya. Hamzah, lam, ha. Nah, alnya itu bukan al ma'rifat. Maka dia tidak bisa dicopot. Nah, alasannya apa? Coba perhatikan. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, ala taro annaka taqulu ya Allahu. Coba perhatikan bahwasanya kamu berkata ya Allahu. Ya, kalau kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wala taqulu ya Rahmanu, dan kamu tidak mengatakan ya Rahmanu menggunakan alif lam. Kalau kita menyebut ya Rahmanu itu alif lamnya hilang. Ya Rahmanu. Ya. Bukan ya Rahman. Nice. Ya. Mujahid. Ya Rahman tidak begitu, tapi ya Rahman. Ya Rahmanu ya Rahim ya Kudus ya Salam, gitu ya. Tidak ada alif lamnya. Tapi Ar-Rahman itu bisa ditempeli alif lam, ya. Bisa ditempeli Ar-Rahman seperti Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu min aslil kalimati, maka jika itu bukan dari asal kalimat, lamma jaza idkhalu harfin nida alal alifi wal lami, maka tidak boleh ya memasukkan huruf nida. Ya, huruf nida itu kata panggil. Ya Allah. Jadi huruf nida itu ya kata panggil itu tidak boleh kemudian masuk kepada kalimat yang ada alif lamnya. Ya. Nah, tapi kenapa di lafaz Allah ada huruf nida? Kita boleh mengatakan ya Allah, tapi kita tidak boleh mengatakan ya Rahman. Ya, salah itu dalam kaidah nahwu kalau mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Ya. Tidak boleh itu, karena huruf nida tidak masuk kepada kata yang ada alnya. Tapi di lafaz Allah ada ya huruf nida di situ. Kata panggil, ya wahai Allah. Ya, tidak ya laha gitu. Tidak. Wakila mustaqun. Kata ada kil. Nah, kalau kil ini namanya sigot tamrid. Sigot tamrid itu artinya tidak kuat dia, ya. Jadi kalau ada kil berarti dia tidak kuat. Innahu mustaqun. Pendapat yang tidak kuat. Innahu mustaqun, bahwasanya lafaz Allah itu memang mustaq. Jadi ada ininya, ada kata dasarnya. Wastadalu alaihi, dan mereka menjadikan dalil, ya, dalilnya aja syair. Mereka menjadikan dalil biqauli Ru'bah bin al-Ajaz, dengan syair dari Ru'bah bin al-Ajaz dengan bahar Rojaz.
Lillahi durrul ghaniyatil mudati sabbah nawas tarja namin ta'alluhi. Lillahi, nah kalau kita mengkaji bahasa Arab apalagi sastra itu wajib hafal atau wajib menguasai apa yang disebut dengan bahar, ya, bahar, kemudian qafiyah, ilmu tentang mengetahui tentang ujung-ujung dari syair, ya. Jadi sastra Arab itu pasti tahu itu ilmu arud, kemudian ilmu qafiyah. Faqad saraha syairu, ya, lillahi, ya, Allah memiliki durrul ghaniyat. Jadi mutiara al-ghaniyat al-muddati, mutiara al-ghaniyat yang kaya, al-muddah yang ini al-muddahi atau al-muddati maksudnya. Durrul muddati al-ghaniyat. Sabbahna, mereka itu bertasbih, ya. Durrul ghaniyatil muddah. Jadi yang dimaksud di sini adalah makhluk-makhluk, ya. Makhluk-makhluk yang tak terhingga. Sabbahna, mereka bertasbih. Wastarja'na, ya, mereka mengucapkan istirja, ya. Innalillahi min ta'alluhi, ini ta'alluhi itu, ya, ini penjelasannya di bawah. Jadi madahan, jadi pujian, ya, madahihi. Kemudian nah ini sebentar, min ta'alluhi. Jadi ta'alluhi itu, ya, dianggap sebagai lafadz yang merupakan asal daripada lafadz Allah, gitu. Asal daripada lafadz Allah. Tapi sandarannya ya syair, ya. Sandarannya syair. Kalau tadi kan sandarannya jelas, ya. Dalam ilmu nahwu, ya, tadi kaidah. Faqad saraha syair menjelaskan bilafdil masdar dengan lafadz masdar wa huwa ta'alluh, yaitu ta'alluh min alaha min alaha ya'lahu, ya, ilahatan wa ta'alluhan. Kamaruwiya an-nabna Abbas qara'a wa yazaraka wa ilahataka. Biasanya kan wa alihataka, ya. Maksud wa ilahataka itu adalah ibadataka. Ai annahu kana yu'badu, yakni bahwasanya dia Allah itu yu'badu, disembah, wala ya'budu, dan tidak menyembah. Wa kaza qala,
Mujahid wa ghairuhu. Begitu juga berkata Imam Mujahid dan yang lainnya, wa qad istadalla ba'duhum ala qaunihi mustaqon. Ya. Sebagian ulama memang mengatakan bahwasanya lafaz Allah itu mustaq. Jadi mustaq. Ya. Mustaq itu tadi ghair jamid. Jadi ada kata dasarnya. Bi qauli ta'ala wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Nah, dalam surat Al-An'am Allah menyampaikan begitu, ya. Surat Al-An'am ayat 3. Nah, sementara di surat Az-Zukhruf ayat 84 Allah menyampaikan begini. Kama qala ta'ala wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dan dialah Allah zat yang di langit itu ada ilah, ya. Ada Tuhan, wa fil ardi ilahun, dan di bumi juga ada Tuhan. Nah, padahal yang dimaksud ilah di sini adalah Allah. Gitu. Yang dimaksud adalah Allah. Tapi bukan berarti ayat ini jangan sampai nanti dimaknai Allah itu ada dua loh. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi. Nah, itu keliru lagi. Makanya tidak boleh kita orang yang hanya baca Quran terjemahan, hadis terjemahan, kemudian dia menafsirkan atau melakukan istimbat hukum. Ya. Bahkan kalaupun orang ngerti baca, bisa baca kitab gundul, ya, bisa baca kitab gundul, itu belum tentu dia masuk kriteria orang yang boleh mengistimbat. Ya. Kenapa? Karena peralatan untuk istimbat hukum, untuk ijtihad itu bukan hanya bisa baca, apalagi kalau bacanya masih masih susah. Ya, dia harus menguasai ya ilmu tentang lughah, ya. Jadi bagaimana sastranya lah, ya, sastra Arabnya, kemudian mengerti tentang asbabun nuzul, kemudian mengerti tentang kalau dia mau mengistimbat hukum, tentu saja dia juga harus mengerti ilmu hadis, ya, karena Al-Quran itu ada yang ditafsirkan dengan ayat Al-Quran, ya, ada juga yang ditafsirkan dengan hadis. Gitu. Jadi makanya kalau ada orang yang dia mempelajari agama hanya dari terjemahan, kemudian dia melakukan ijtihad, nah itu keliru, ya. Kalau kata Pak Jokowi itu keliru. Ya. Nah, jadi itu dulu ya di dalam pembahasan kita pagi ini. Kita mengenal terkait dengan apa yang dinamakan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah ini adalah terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, itulah yang kita percaya, ada 99 nama. Ya, kita tidak usah neko-neko gitu ya. Tadi disebutkan misalkan ada 10.000, ada berapa? Ada 5.000, ya. Ya, kita nggak usah neko-neko, nyari-nyari payah. Wah, saya mau meneliti itu, yang 5.000 itu apa saja sih nama Allah? Gak usah, ya. Apalagi kapasitas kita, uang mengamalkan yang ada aja belum tuntas, ya. Malah mau mau sok-sokan nyari. Saya akan membuat buku, ya, yang judulnya 5.000 nama Allah. Yang dahsyatnya 5.000 nama Allah. Gak usah, ya. Kecuali Anda memang sudah
seorang cendekiawan yang karangan kitabnya sudah berjudul-judul. Sampai saat ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang sudah ngarang puluhan jilid kitab ya, Fiqhul Islam wa Adillatuh saja nggak ada itu, nulis 5.000 nama Allah. Ya kita ini apa? Ya daripada salah nanti malah nggak karuan. Amalkan apa yang diperintahkan Allah ya Rasulnya ya, meskipun sedikit. Nah, pada hari ini kita mendapatkan suatu pelajaran bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama ya, nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan asmaul husna itu. Ya itu. Doa ya Rahman ya Rahim. Kalau kita mendapatkan kesulitan apa, berdoa kepada Allah. Allah pasti mendengar asalkan kita yakin ya, kita berupaya dan jangan pernah bosan ya. Tidak boleh mengatakan saya udah berdoa sekian waktu, sekian hari tapi kok gak dijawab-jawab. Ya, kalau kita sudah berdoa kepada Allah, maka serahkanlah pemenuhannya kepada Allah. Ya, jadi tidak sopan kalau ada orang mengatakan, dan itu termasuk tidak yakin kita, berarti tidak yakin sepenuhnya kepada Allah. Kita minta kepada Allah, tapi kok ngancam gitu loh, ya. Ya kayak orang ngajuin proposal misalkan ya, ngajuin proposal. Percuma saya ngajuin proposal ini banyak-banyak, tapi kok nggak ada yang udah sekian. Ya jangan, namanya ngajuin proposal ya itu kan kecuali manusia itu kan lupa, makanya diingatkan ngajuin proposal skripsi ke dosen gitu ya perlu ditanyakan gitu ya, beda dengan Allah. Kalau Allah itu kan nggak pernah lupa, la ta'khudhu sinatu wala naum ya, itu Allah tidak pernah lupa, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi nggak usah khawatir, wah jangan-jangan Allah ini lupa ini dengan doa saya. Naudzubillah ya. Allah tidak pernah lupa dengan doa yang kita panjatkan. Allah akan mengabulkan ya setiap doa yang kita panjatkan. Baik, itu kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita diberikan keberkahan dan juga manfaat di dalam ilmu yang kita dapatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada Selasa dan Rabu pekan depan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.